Guys, eh, sebelumnya teman-teman dimohon untuk kalau bisa on cam ya. Kita mulai screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yes, mantap. Oke, selanjutnya lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada para hadirin yang bersedia menyalakan kameranya. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mawar Irawati. Yang dibacakan oleh Mawar Irawati. Ya, terima kasih, Angel. Itu saya akan membacakan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 5 dikarenakan hari ini hari Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Sadaqallahul Adzim. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah telah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dari apa yang kita dengarkan dan yang membacanya dapat kebaikan. Amin. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan kelompok kepada Lydia Pertiwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita hanturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Diperkenalkan, nama saya Lydia Pertiwi. Terima kasih kepada teman-teman yang lain telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kata sambutan selaku perwakilan kelompok 4. Acara webinar ini merupakan untuk orang-orang sekitar tentang pengenalan nafza yang masih dipandang sebelah mata pada masyarakat. Dan webinar ini tentunya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta, dan kami memohon doa serta support dari ibu dosen kami, yaitu Ibu Rizky dan Ibu Nindi, serta rekan-rekan lainnya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lydia Pertiwi atas sambutannya. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama mari kita simak pemaparan materi dari Saudara Kansa Salsabila. Dari Salsabila, apakah sudah bergabung?
Monar dikarenakan Hansa Salsabila ada gangguan sinyal. Ayo, udah. Baik. Silakan Hansa Salsabila. Terima kasih, Angel. Saya akan membahas mengenai nafza. Apa itu nafza? Nafza ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini adalah bahan atau zat atau juga obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia ini bisa mempengaruhi tubuh, terutama pada otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan juga fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan. Nah, terus juga jadinya ketagihan, terus nantinya ketergantungan terhadap nafza. Kemudian apa sih definisi dari substance use and abuse? Nah, ini itu dapat diartikan sebagai penggunaan dan penyalahgunaan zat. Kemudian jenis-jenis zat, jenis-jenis nafza. Jenis-jenis zat dari nafza ini adalah yang pertama heroin. Nah, kita sering banget kan dengar-dengar kata itu. Heroin, kokain, putau, ganja, sabu-sabu, ekstasi. Nah, terus juga ada di dalam obat-obat kayak misalnya kita tuh paracetamol nih, tapi dikonsumsinya secara berlebihan. Nah, itu bisa mengakibatkan salah penggunaan, penyalahgunaan zat. Kemudian juga ada alkohol. Nah, pengelompokan nafza ini narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Nah, sedangkan psikotropika ini adalah zat atau obat, tapi bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis. Bukan yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kalau bahan zat adiktif lainnya ini adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini contoh zat adiktifnya, misalnya kayak orang-orang yang suka menghirup lem. Nah, itu kan dia menimbulkan ketergantungan buat nyium-nyium lem itu. Terus faktor dan tanda gejalanya akan dijelaskan oleh Haris. Baik. Sebentar. Baik, terima kasih. Halo MC. Oke, langsung saya lanjut saja ya, teman-teman. Nah, di sini ada langsung di next aja, Lydia. Terus.
Nah, di sini. Oke. Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para kaum milenial yang alhamdulillah masih diberi kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan webinar kali ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada kelompok ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber dari webinar tentang generasi milenial dalam penggunaan nafza. Sudah dijelaskan oleh Ibu Kansa tadi, Mbak Kansa, dari apa itu nafza dan juga sampai ke pada faktor-faktornya gitu kan. Nah, terus ada juga nih teman-teman kayak dampaknya gitu teman. Yang paling sering menonjol dari penyalahgunaan tersebut apa sih nafza itu kan? Nah, peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan teman-teman. Kalau dikata mah kayak apa korupsi di negeri dongeng gitu teman-teman. Jelas-jelas udah ada undang-undangnya gitu kan, terus juga ada hukumnya, tapi masih aja disalahgunakan. Nah, hal ini yang mengakibatkan dari penggunaan nafza karena mudah mendapatkan bahan bahaya tersebut, membuat penggunanya itu semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan juga usia, semua orang itu akan mengalami atau beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat bahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperboleh digunakan, namun tetap saja itu harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Nah, ada dampaknya nih yang pertama dapat kita lihat ada dehidrasi, teman-teman. Di sini penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit berkurangnya. Ketidakseimbangan elektrolit yang berkurang gitu, teman-teman. Akibatnya itu badan itu kekurangan cairan. Jika efek ini terjadi, tubuh itu akan menyebabkan kejang-kejang, terus munculnya halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada, teman-teman. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Ngeri sekali ya, teman-teman. Terus halusinasi nih, teman-teman. Halusinasi ini menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh penggunaan narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis yang berlebih juga bisa menyebabkan mual, terus rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakainya itu berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang buruk, seperti gangguan mental, depresi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada menurunnya tingkat kesadaran. Di sini pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis berlebih, efeknya itu justru membuat tubuh menjadi rileks gitu teman-teman, sehingga kesadaran akan berkurang drastis. Ada beberapa kasus si pemakainya itu jadi menyebabkan tidur terus-menerus gitu teman-teman. Jadi nggak bangun-bangun, kan ngeri banget ya. Jadi hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, terus juga sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Nah, dampak selanjutnya ada gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya dari fisik saja, teman-teman, tapi juga dari penggunaan obat-obatan tersebut bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya kayak kita tidak berkonsentrasi saat kuliah gitu kan, terus juga tidak berkonsentrasi saat bekerja, terus akan mengalami masalah keuangan, terus hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum, teman-teman. Nah, yang paling mengerikan dari dampak penyalahgunaan narkoba ini yaitu kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakainya itu menggunakan dalam dosis yang sangat tinggi, atau kita bisa sebut overdosis gitu, teman-teman. Pemakaian sabu-sabu, terus opium dan kokain itu bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Oke, Lydia, boleh dilanjut. Oke. Nah, belum, Jel. Oke, selanjutnya ada terapi rehabilitas di sini. Ada 4 tahap nih teman-teman. Yang pertama itu ada fase penilaian, terus yang kedua ada tahap rehabilitas medis atau detoksifikasi. Yang ketiga ada tahap rehabilitasi non medis atau sosial. Yang keempat ada tahap bina lanjut atau aftercare gitu teman-teman. Nah, dari fase penilaian dulu ya.
Di sini fase penilaian ini perlu dilakukan seperti evaluasi psikiatri yang komprehensif. Termasuk yang perlu dinilai itu yang pertama, penilaian yang sistematis terhadap tingkat intoksikasi, keparahan, putus zat, dosis zat terbesar yang digunakan terakhir, lama waktu setelah penggunaan zat, awitan gejala, frekuensi, dan lama penggunaan. Terus yang kedua dari fase penilaian ini yaitu melihat dari riwayat medik dan psikiatri umum yang komprehensif. Terus melihat dari riwayat gangguan penggunaan nafza dan terapi sebelumnya. Terus ada riwayat keluarga dan sosial. Terus bisa pemeriksaan urin untuk jenis-jenis nafza yang disalahgunaan. Terus yang terakhir itu screening penyakit infeksi seperti HIV, tuberkulosis, dan hepatitis. Nah, yang kedua ada tahap rehabilitas nih teman-teman. Di sini tahap rehabilitas ini sering disebut dengan fase terapi withdrawal atau fase terapi intoksikasi. Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik maupun mental oleh dokter terlatih, teman-teman. Ada beberapa fase di tahap rehabilitas medis. Yang pertama itu ada rawat inap dan rawat jalan. Terus juga ada cold turkey yang artinya itu seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Terus selanjutnya ada terapi simptomatis, terus ada rapid detoksifikasi, dan juga ultra rapid detoksifikasi. Terus selanjutnya ada tahap rehabilitas non-medis. Di sini tahap ini pecandu akan ikut program rehabilitas. Nah, di Indonesia itu sudah banyak gitu dibangun tempat-tempat rehabilitas. Contohnya itu di bawah BNN yang ada di daerah Sukabumi di Lido, gitu teman-teman. Di tempat rehabilitas ini pecandu menjalani berbagai program, diantaranya itu program therapeutic communities atau TC gitu teman-teman. Ada 12 step dan juga pendekatan keagamaan untuk rehabilitas ini teman-teman. Selanjutnya ada tahap bina lanjut. Ini merupakan layanan pasca rehab, bisa bersifat reguler dan juga bersifat intensif. Kalau yang bersifat reguler ini maksudnya itu kayak rawat jalan gitu teman-teman, di mana pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun berada di bawah pengawasan orang gitu teman-teman. Terus ada yang bersifat intensif ini, di mana pecandu melakukan program TC yang tadi itu udah dijelasin, ada 12 langkah dan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari teman-teman. Itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa terapi rehabilitas. Selanjutnya boleh di next. Nah, di sini kita saya akan menambahkan apa yang tadi sudah saya sampaikan dan Kansa sampaikan. Saya hanya ingin belajar dan sharing kepada teman-teman, mencoba untuk membantu kepada teman-teman baik pria maupun wanita yang hadir dengan tujuan untuk menghindari atau menghilangkan kebiasaan buruk atau kecanduan teman-teman. Salah satunya itu ya mengkonsumsi zat bahaya seperti rokok teman-teman. Nah, ada salah satu teman saya, seorang konselor, dia sempat cerita bahwa dia megang pasien konseling yang kebanyakan itu anak-anak muda yang pengen berhenti merokok. Jadi dia merasa yang kecanduan itu banyak, tapi yang pengen berhenti juga banyak. Nah, yang pengen berhenti inilah yang tapi nggak bisa lepas dari kecanduan, yang wajib kita bantu teman-teman. Saya sendiri berpendapat kalau seorang pria ketergantungan terhadap suatu hal apapun, itu harus mengkonsumsi zat tertentu dulu, baru tubuhnya itu berfungsi secara baik. Itu karena kenapa? Karena arahnya itu jadi kecanduan teman-teman. Jadi ketergantungan. Kalau nggak ada zat atau benda itu dia jadi powerless atau lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu teman-teman. Contoh ekstrimnya itu narkoboy. Nah ini adalah zat terlarang. Terus juga rokok juga termasuk ke sini. Ada contoh simpelnya seperti kayak ketergantungan kepada kafein yang terdapat dalam kopi. Ini juga harus dihilangkan teman-teman. Termasuk kayak aktivitas non konsumsi seperti kecanduan game, bahkan kecanduan nonton video motivasi itu sebenarnya bikin kalian lemah. Jangan sampai harus ada rokok dulu baru bisa berpikir, harus nyeruput kopi dulu baru semangat kerja, atau harus nonton video motivasi dulu baru mau gerak gitu teman-teman. Jadi seorang sejati itu
punya kendali penuh atas dirinya. Dia nggak akan nyerah sama ketergantungan atau kecanduan dalam bentuk apapun. Terus selanjutnya boleh di next. Nah, untuk kalian nih yang udah terlanjur jatuh, jadi satu hal yang perlu diingat, tentunya kita jangan seolah-olah merasa bahwa hidup kita masih lama ataupun hidup kita masih puluhan tahun lagi. Dan kita perlu bayangkan bahwa kematian selalu mengikuti kita. Kematian akan membayangi kalian walaupun kalian masih muda dan masih sehat gitu teman-teman. Selama kita masih diberi kesempatan, kita harus bisa berbuat baik kepada siapa saja. Apa yang udah terjadi itu udah terjadi. Jadi masa depan kita itu penuh ketidakpastian teman-teman. Gak ada yang tahu masa depan itu kayak apa. Tapi saat ini, saat kalian menggenggam HP kalian nih, saat kalian melihat layar laptop kalian, momen inilah yang bisa kalian yakini dan manfaatkan teman-teman. Singkirkanlah kecemasan kalian jauh-jauh, tinggalkanlah rasa penyesalan yang ada, dan fokus pada bagaimana kalian menggunakan waktu itu kalian. Mumpung kalian masih diberi kesempatan untuk melakukannya, intinya jadilah orang baik selagi kita masih hidup teman-teman. Jadikan hal itu menentukan apa yang kalian lakukan, bicarakan dan pikirkan. Kaum milenial itu nggak gentar akan kematian, tapi akan berusaha hidup sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri saat nanti harus berpulang teman-teman. Tetap semangat, terus juga jangan pernah mencoba hal yang buruk. Tetap semangat, hindari candu jika itu candunya bukan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Kansa Salsabila dan Saudara Muhammad Haris atas pemaparan materinya. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah menyaksikan pemaparan materi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, hadirin sekalian silahkan bisa bertanya secara langsung maupun melalui kolom chat. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa lewat kolom chat juga. Oh. Baik, di sini ada pertanyaan dari Windy Andriani. Nah, jadi pertanyaannya, teman-teman izin bertanya, jadi ibu saya itu benar-benar suka banget kopi. Terus dia kalau nggak minum kopi katanya pusing banget. Nah, itu sudah termasuk kecanduan kan? Tapi kalau dihilangkan beliau ngerasa sakit, pusing kepala gitu. Solusinya gimana ya kakak-kakak? Terima kasih Windy Andriani atas pertanyaannya. Mbak Angel, yang jawab Ya. siapa nih? Dua-duanya atau satu orang aja? Oh iya,
Kakak Windy, ini ingin bertanya. Terserah deh. Mau Kansa Salsabila atau Haris? Oke, izin menjawab, Angel. Ya baik Haris, silahkan. Nah, tadi katanya kan orang tuanya siapa tadi, Windy Andiani itu kayak suka banget sama kopi gitu. Kalau dia nggak ngopi katanya pusing banget. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita itu, kalau misalnya kecanduan ini, bahwa kalau kecanduan ini tuh kayak sebenarnya sugesti gitu teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya solusinya itu kan ya tadi caranya itu kalau misalnya udah eh, disimak dengan baik gitu, itu kita harus menghindari gitu. Maaf. Nah, yang yang perlu diketahui bahwa eh, salah satu hal yang sangat membantu ketika orang itu kecanduan, eh, ya kayak meninggalkan hal tersebut, tapi kayak mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, baik Haris. Terima kasih banyak atas jawabannya. Bagaimana untuk Kakak Windy Andiani atas jawaban dari Haris? Ya, baik. Katanya terima kasih banyak ya, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari... Itu Kansa kayaknya mau nambahin. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari ini ya, Kakak Alwi Jamaluddin. Nah, bagaimana peran orang tua dalam membantu penanggulangan narkotika, Kak? Silakan, Kansa Salsabila. Oke, jadi penanganan orang tua dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini pada remaja adalah jadi orang tua itu sebagai pengawas dan motivator bagi anak dengan memberikan pendidikan yang bernilai. Jadi dia itu secara moral dan spiritualnya ini diawasin terus dikasih motivasi sehingga remaja ini akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif. Nah, kalau anak-anak sekarang ini kan dia lebih banyak nggak mau diceramahin ya, dia lebih mending ngedengerin, maksudnya ya udah deh, gimana orang tua aja kayak gitu kan. Nah, tapi tuh pengennya anak tuh sambil diomongin tapi bukan diceramahin, jadi kayak diajak ngobrol. Jadi semakin anak ini diajak ngobrol, semakin kita tuh punya bonding sama anak, dan anak tuh nggak bakal apa namanya, nggak bakal mungkin untuk mengecewakan orang tuanya kalau kita sudah punya bonding dengan anak. Seperti itu. Terima kasih kali pertanyaannya. Baik, terima kasih Kansa atas jawabannya. Bagaimana Kakak Alwi untuk jawaban dari Kakak Kansa? Nah, di sini selanjutnya masih ada pertanyaan nih, teman-teman. Nah, Kakak izin tanya, kalau menurut Kakak, intervensi awal dalam menangani penggunaan nabzah yang masih awal-awal gitu seperti apa, Kak? Nah, dan apakah rehabilitas langsung atau pendekatan konseling dapat dilakukan pada pengguna tersebut?
Siapa nih yang mau jawab? Aku dulu ya yang jawab ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya untuk awal-awal penggunaan narkotika ini kita baiknya konseling dulu ya. Diobrolin dulu nih, kenapa dia sampai bisa menggunakan zat tersebut. Terus pasti kan semua ada penyebabnya ya. Nah, kalau misalnya udah konseling masih nggak bisa, nanti selanjutnya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini kalau misalnya si penggunanya dia tuh udah kecanduan. Nah, saking kecanduannya dia sebenarnya pengen banget buat lepas dari narkotika, tapi dia susah. Nah, makanya dia perlu direhabilitasi. Jadi untuk awal-awal bisa dengan konseling. Kita cari dulu kenapa nih dia bisa menggunakan zat tersebut. Baik, terima kasih Kansa. Haris, apa ingin menambahkan pertanyaan dari Kakak Akbar? Mungkin sedikit tambahan aja. Tadi bisa juga dari pendekatan konseling dulu, akan tetapi kita juga bisa melakukannya dengan berbarengan gitu teman-teman. Jadi dari rehabilitas itu sekaligus pendekatan konseling di dalamnya gitu teman-teman. Udah itu aja. Gimana Akbar? Gimana Kakak Akbar? Akbar? Terima kasih Kak Aris dan Kak Kansa, kata Kakak Akbar. Baik, selanjutnya terima kasih para penanya atas pertanyaannya yang disampaikan dan juga para teman-teman yang sudah menjawab atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk acara selanjutnya penutupan ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri atas kajian ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi wasilah manfaat dan kebaikan bagi kita yang mendengarkannya. Amin. Nah, para hadirin sekalian, demikian rangkaian acara telah selesai. Marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah untuk penutup acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala gangguan dan ketidaknyamanannya yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup acara webinar ini, marilah kita membaca doa karafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Untuk Ibu Rizky, terima kasih sudah hadir pada